ini posisinya LV1 dan LV2 masih closing ya. Di sini masing-masing LV ini dia di breakernya itu kapasitasnya itu 4000 ampere. Terus kita closing yang LVDP1-nya dulu teman-teman ya, yang si kapasitor bank. Ini saya closing breakernya di sini. Oke, dia udah masuk ke kapasitor bank. Kemudian sekarang kita closing yang si menuju ke panel DB. Nah, ini saya sambungkan, saya naikin breakernya. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel gue, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di sini gue mau ngejelasin tentang sistem listrik gedung bertingkat. Oke, jadi ini sistem listrik gedung bertingkat ya, contohnya seperti di hotel, apartemen, atau office tower. Nah, jadi gedung yang kurang lebih dari 10 lantai ya. Nah, oke, di sini udah ada gambar single line diagramnya. Di sini ada simbol PLN, Perusahaan Listrik Negara, kayak gini gue gambarin. Kemudian ada PDTM, panel distribusi tegangan menengah, atau teman-teman bisa sebut dengan MVMDB ya teman-teman ya, medium voltage main distribution box atau panel ya teman-teman ya. Nah, terus dari MPDTM ini dia menuju ke trafo 1 dan trafo 2. Di sini saya ada 2 trafo. Trafo di sini itu saya menggunakan trafo basah dengan kapasitas 2500 kVA. Nah, si trafonya ini dia kan fungsinya untuk menurunkan tegangan ya dari yang 20 kV yang incoming dari si TM ini di step down kan menuju ke 400 volt menuju ke LVDP. Nah, LVDP ini low voltage distribution panel atau teman-teman bisa mengenal dengan PDTR, panel distribusi tegangan rendah, dengan arus yang terpasang yaitu 4000 ampere di circuit breakernya. Kemudian dari LVDP1 ini dia mempunyai 3 outgoing. Yang pertama, dia mempunyai outgoing menuju panel DB distribution box. Yang kedua, panel coupler. Yang ketiga, kapasitor bank. Oke, saya jelasin dulu dari yang pertama. Panel DB. Panel DB ini dia berfungsi untuk distribution box per lantai. Ini yang kotakan kuning ini adalah saya menggunakan si busduct. Nah, jadi dari trafo menuju ke panel DB ini saya menggunakan busduct. Busduct itu adalah lempengan tembaga yang tipis. Nah, untuk garis hitam ini kabel ya teman-teman ya. Jadi untuk garis kuning ini busduct, garis hitam ini kabel. Oke, kita balik lagi ke panel DB. Panel DB ini dia berfungsi untuk distribusi per lantai. Jadi outgoingnya itu menuju ke PP dan PDT. PP itu adalah panel penerangan, dan sedangkan PDT itu adalah panel distribution tenan atau ini ya teman-teman ya, penghuni ya. Kemudian di outgoing kedua ini adalah coupler. Coupler itu dia untuk menghubungkan ketika ada trouble di PDTR. Nah, 1 atau LVDP1 dan LVDP2 dia saling mendistribusi ya. Jadi ini sini adalah untuk CB-nya adalah NO ya atau normally open. Nanti ketika ada berasal di LVDP2 tinggal di close saja agar si beban dari LVDP2 ini dapat sumber dari LVDP1 atau trafo 1. Kemudian di outgoing 3 ini ada kapasitor bank. Kapasitor bank ini dia berfungsi sebagai memperbaiki power factor, di mana ketika power factor itu turun dari 0,85 maka nanti kapasitor bank akan bekerja. Nanti biasanya di panel kapasitor bank itu dia mempunyai beberapa step. Dari step 1 tergantung dari panelnya sendiri sampai step 10 contohnya. Kemudian di sini adalah simbol grounding. Nah, grounding ini saya menggunakan kabel BC biasanya 120 mili. Kabel BC itu kabel telanjang ya teman-teman nih, kabel yang hanya tembaga aja biasanya. Kemudian di trafo 2 ini sama dia masuk ke LVDP2, terus 3 outgoing. Bedanya LVDP2 sama LVDP1 ini, kalau LVDP1 ini cover lantai 10 sampai lantai 6, sedangkan LVDP2 ini cover lantai lobby sampai dengan lantai 5. Nah, sekarang kita masuk ke genset ya teman-teman, diesel genset. Nah, genset ini sih mempunyai kapasitas 2000 kVA masing-masing genset dikali 3 ya teman-teman ya. Kemudian dia juga menggunakan busduct dengan kuat antar arus itu 2500 ampere. Kemudian masuk ke PKG, panel kontrol genset atau teman-teman bisa mengenal dengan CPGS.
Kemudian dari PKG itu dia masuk ke LVDP1 dan LVDP2, di mana sumber dari LVDP1 dan LVDP2 itu mendapatkan dua sumber, yaitu dari PLN dan isi genset. Di mana di LVDP ini dia ada sistem ATS atau Automatic Transfer Switch, saling interlock ya teman-teman ya. Jadi tidak ada saling tabrakan antara masing-masing sumber. Yang kita takutkan adalah short circuit. Sekarang kita simulasikan arus listriknya seperti apa jalannya. Teman-teman terus pantengin video YouTube ini. Kemarin juga gue udah sharing video sebelumnya teman-teman, yang gue jelasin di whiteboard. Teman-teman bisa nonton aja, ntar gue tampilin linknya di atas. Oke, sekarang kita simulasi dari sisi PLN ini masuk. Nah, ini garis merah ini adalah arus masuk dari PLN. Ini tegangan 60 kV teman-teman. Biasanya kalau teman-teman nyatet di AMR atau meter reading ya, di lagi lock shift, biasanya tegangan itu 58 sampai dengan 60 kV ampere ya. 6 kV ya, 6 kV. Nah, terus dia masuk ke sel 2 nih. Ini ada 4 sel. Sel pertama itu adalah arrestor, sel kedua itu ada incoming dari PLN, dan sel 3, 4 itu adalah outgoing menuju ke trafo 1 dan trafo 2. Oke, di sini CB-nya posisinya closing, udah masuk ya ke atas. Nah, kita anggap ini adalah busbar. Nah, jadi di sini CB-nya masih open. Circuit breaker-nya sekarang kita closing untuk circuit breaker yang si sel 4 nih menuju trafo 1. Sekarang kita closing. Nah, kita close, kita sambungkan. Nah, dia masuk menuju ke trafo 1 ini. Di incoming ini masih tegangan 20 kV. Nanti si trafo ini bertugas untuk menurunkan tegangan yang tadi 20 kV menjadi 400 volt menuju ke LVDP1. Sekarang kita lihat alurnya. Nah, ini alurnya udah masuk ya. Ini alurnya masuk kemari, masuk ke LVDP1. Di sini masih keadaan open, belum saya close si breakernya ini teman-teman. Oke. Nah, terus ini saya closing yang sel 3 nih masuk ke trafo 2. Ini dia masuk menuju ke LVDP2. Ini posisinya LV1 dan LV2 masih closing ya. Di sini masing-masing LV ini dia di breakernya itu kapasitasnya itu 4000 ampere. Terus kita closing yang LVDP1-nya dulu teman-teman ya, yang si kapasitor bank. Ini saya closing breakernya di sini. Oke, dia udah masuk ke kapasitor bank. Kemudian sekarang kita closing yang si menuju ke panel DB. Nah, ini saya sambungan, saya naikin breakernya. Jadi closing itu maksud saya naikin breaker ya teman-teman. Nah, ini udah masuk nih. Nah, dari sini nih kan ini masuk juga nih teman-teman. Tadi kan alirannya masuk ya. Jadi ini nih adalah jalur shaft. Ini teman-teman bisa lihat ini busdak ya teman-teman ya. Nah, dari si busdak ini dia nge-tap ini nanti di sininya pakai kabel ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau garis tunggal itu kabel, garis kotakan panjang itu adalah busdak ya teman-teman ya. Nah, terus kita masukin yang LVDP2 ini, kita closing ya teman-teman ya. Nah, ini saya closing yang menuju ke kapasitor bank. Nah, ini udah masuk nih powernya teman-teman. Terus kita closing juga yang menuju ke lantai lobby sampai lantai 5 untuk panel DB, distribution box ya teman-teman ya. Nah, PP itu kan panel penerangan dan PDD itu kan panel distribution tenan ya atau penghuni. Nah, ini kan jalur shaftnya teman-teman. Nah, nanti kita masukin lagi nih. Ini kan satu-satu masuk nih ke lobby, ke lantai 2, lantai 3, dan lantai 5. Karena kan biasanya urutan Cina itu kan gak ada lantai 4 ya. Jadi ini saya langsung aja lobby 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Biasanya nggak ada lantai 4. Nah, ini kan dari sisi PLN nih masuk teman-teman. Ini teman-teman bisa screenshot aja nanti kalau ada interview atau psikotes. Mungkin teman-teman bisa ngikutin gambar ini teman-teman ya. Ini secara sederhana aja. Ini area sisi PLN. Kita belum bahas dari sisi genset ini. Ini nanti kita simulasikan bahwa terjadinya pemadaman dari sisi PLN atau tidak ada arus yang PLN masuk menuju ke gedung. Oke. Nah, ini PLN sedang dalam keadaan off. Ini teman-teman bisa lihat sumber warna merahnya itu nggak ada, berarti ini dalam keadaan off. Sekarang ini karena gensetnya otomatis, maka genset ini langsung running ya secara bersamaan karena dia mendeteksi bahwa
tegangan dari PLN bahwa tidak ada yang masuk. Makanya genset akan running secara bersamaan dan akan membaca dari beberapa beban yang ada di lantai tersebut, dari lantai lebih sampai lantai 10. Kalau memang bebannya hanya satu genset saja yang bisa cover, maka genset satu saja yang mengalir, tergantung dari posisi selektor leader yang di PKG-nya. Leadernya nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, nanti itu yang genset itu yang akan running. Karena di saya ini genset 1, si saya posisikan sebagai leader, maka genset 1 akan running. Nah, di sini genset 1 running ya teman-teman nih, masuk ke PKG. Dari PKG ini ada outgoing-nya panel juga. Nah, kita anggap aja nih sini ada semuanya, ada incoming, ada outgoing. Jadi di outgoing panel PKG ini dia menuju ke LVDP1. Teman-teman lihat. Nah, dari LVDP1 ini dia masuk juga ke LVDP2 nih teman-teman ya. Oke. Nah, ini kan kayak tadi aja teman-teman nih, ini langsung saya cepetin aja karena ini langsung sama kayak tadi yang di awal dari PLN. Jadi bedanya itu incomingnya aja yang beda teman-teman ya. Kalau ini masuk dari sisi genset, sedangkan yang atas ini masuk dari sisi PLN. Ini kita langsungin aja, kita main cepat aja teman-teman ya. Jadi ini kan masuknya gitu. Kalau ini alurnya seperti ini. Kalau yang sisi PLN ini yang atasnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita simulasikan panel coupler ini teman-teman ya. Jadi kita anggap bahwa sisi trafo ini, sisi sel 3 ini di PDTM ini ada bermasalah atau kita open aja teman-teman ya. Nanti kita coupler dari LVDP1 menuju ke LVDP2 teman-teman ya. Nah, sekarang kita openin si PDTM ini teman-teman. Kita open dulu si CB-nya. Nah, ini udah saya open. Nah, kalau saya open kan otomatis kan powernya nggak ada yang masuk nih, harusnya nggak ada yang masuk. Ini baru LV1 ya teman-teman, lihat alur listriknya. Ini dia masuk. Karena si trafo 2 ini nggak dapat power, maka kan dia putus nih di open. Karena kan saya open nih di sel 3-nya si TM ya. Sekarang tugas kita adalah gimana caranya ngopler ke LVDP2 agar dapat power dari si trafo 1. Tapi sebelum teman-teman coupler, teman-teman mesti tahu beban dari si gedung ini teman-teman. Maksudnya beban dari lantai 5 sampai lantai lobby. Kira-kira berapa ampere kapasitasnya, karena kita menggunakan satu trafo ya teman-teman ya. Jadi kira-kira 2500 kVA ini teman-teman juga harus memperhitungkan dapat nggak teman-teman ya. Nah, sekarang kita closing aja nih si panel couplernya ini. Sebelum di closing biasanya teman-teman ngamanin lagi nih si incoming dari trafo 2-nya teman-teman lebih baik di open aja atau di matiin aja nih si breakernya teman-teman ya, di open agar nanti tidak tabrakan ya. Contohnya kan gitu. Nah, biasanya kalau memang PDTM ini mati nih, sel 3 biasanya secara otomatis genset akan running ya teman-teman ya. Ini kan kita simulasi buat coupler. Nah, genset ini kita matiin dulu nih. Genset 1 sampai genset 3 kita matiin. Jadi kan otomatis kan dia udah nggak dapat transfer line lagi nih. Kita offin aja nih, kita dari selektor PKG-nya bisa kita offin, atau dari si DPC modul gensetnya ini teman-teman kita posisikan dalam keadaan off ya. Nah, ini kan keadaan off. Nah, coupler ini kita closing aja teman-teman nih. Kita closing, di sini kita matiin di incoming dari trafo 2 ini, kita matiin aja teman-teman, kita open. Nih yang di coupler kita closing. Nah, kalau kita closing, maka arus yang dari LV1 ini masuk. Nah, dia masuk menuju mari. Nah, terus ketika dia masuk menuju mari, maka dia akan masuk masuk menuju ke kapasitor bank. Nah, kemudian dia menuju ke lantai cover si panel DB ini teman-teman, bisa lihat arusnya. Nah, arusnya masuk. Jadi ini dapetin power dari LV1, tapi dengan catatan teman-teman mesti lihat beban yang terpasang di panel dari lantai lobby sampai lantai 10, kira-kira dapatnya nih trafonya gitu loh. Sama LVDP1 nya 4000 ampere kira-kira mencakup nggak teman-teman ya. Nah, jadi ini sistem couplernya kayak gini teman-teman ya. Oke, jadi semoga teman-teman paham dengan simulasi saya secara animasi ini. Jika ada kesalahan atau apa-apa, teman-teman bisa sounding aja ke dalam kolom komentar, nanti saya jawab. Kurang lebih makasih ya teman-teman ya. Ini powernya masuk juga teman-teman ya. Jadi masuk. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa screenshot aja nih gambar instalasinya. Nanti kalau ada pengetesan atau pengetesan di gedung, teman-teman bisa di screenshot
Paling cukup sekian dari saya. Salam engineer.